Sesaat setelah Israel melancarkan serangan ke Rafah di tengah kabar gencatan senjata, dua kelompok milisi Palestina langsung saja melancarkan serangan balasan melalui serangan roket. Tak bisa dimungkiri bahwa para pejuang Palestina ini kuat dan persediaan alutsista mereka pun tidak kaleng-kaleng. Tidak sekadar mumpuni, alat perang yang mereka gunakan bahkan ada yang diproduksi secara lokal. Jadi, seperti apa kehebatan alutsista pejuang Palestina? Berikut daftarnya untuk kalian. Senapan sniper Al-Ghul. Pada Desember 2023 lalu, Brigade Al-Qassam merilis video yang memperlihatkan proses produksi senapan sniper anti-material Ghul. Hal ini lantas bikin heboh media barat, sebab sebelumnya mereka menyaksikan kemampuan sayap bersenjata Hamas itu dalam membuat senjatanya sendiri. Sebenarnya Al-Qassam pertama kali merilis video tentang senapan sniper ini pada tahun 2014. Hanya saja saat itu belum secara rinci. Adapun pemberian nama Ghul didasarkan pada nama yang berkaitan dengan Adnan Al-Ghul, salah satu pemimpin unit manufaktur Al-Qassam yang gugur oleh Israel pada 22 Oktober 2004 di kota Gaza. Media beberapa kali menyebut betapa senjata ini berbahaya hingga menjadi satu di antara senjata yang paling ditakuti tentara Zionis. Pada Februari lalu misalnya, Brigade Al-Qassam mengumumkan para pejuang menembak seorang perwira Israel dan menargetkan kendaraan pengangkut personel lapis baja di Gaza. Dalam keterangan yang dikutip Detik dari saluran Telegram diketahui bahwa dalam serangan tersebut mereka menggunakan senapan Ghul. Sniper Ghul kerap dibandingkan dengan senapan sniper anti-material Steyr HS-50 buatan Austria. Saking mematikannya, senjata ini berpotensi menembus kendaraan lapis baja ringan. Secara spesifikasi, senjata ini memiliki panjang 1,5 meter, berat 10 kg, dan kaliber 14,5 mm. Sementara itu, jarak tembak efektif menjangkau hingga 2 km dan kecepatan pelurunya mencapai 1.200 meter per detik dengan ketepatan kurang lebih 1 MOA. RPG Al-Yasin 105. RPG Al-Yasin 105 pada dasarnya merupakan roket hasil modifikasi berteknologi Rusia yang dikembangkan dengan versi lokal dari rudal Tandem 85 oleh Brigade Al-Qassam di tahun 2017. Penggunaan namanya merujuk pada Sheikh Ahmed Yassin selaku pendiri Hamas yang gugur pada Maret 2004. Serangan mematikan RPG Al-Yasin terverifikasi dalam sejumlah kesempatan. Saat memulai debutnya pada Operasi Badai Al-Aqsa Oktober lalu, pasukan Israel tak bisa berbuat banyak saat menyaksikan tank-tank mereka hancur lebur dihantam RPG Al-Yasin ini. Belakangan, roket ini mendapat julukannya sebagai pemburu tank Merkava. Senjata ini bahkan masih menjadi ancaman utama Israel selama operasi militer di jalur Gaza masih berlanjut hingga hari ini. Kemudian, dalam laporan yang dikutip dari Sindo News, RPG Al-Yasin Hamas disebut sukses menghancurkan lebih dari 200 kendaraan tempur Israel di Gaza hanya pada November lalu. Militer Israel juga mengakui kematian 48 tentaranya, tetapi jumlah korban tewas sebenarnya jauh lebih tinggi. Ucap juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani dalam keterangannya melalui Sputnik. Adapun spesifikasi, roket anti-tank Al-Yasin 105 memiliki jangkauan perkiraan dari 100 hingga 500 meter, jangkauan efektif sejauh 150 meter, dan kecepatan maksimum 300 meter per detik. Peluncur roket LM-90. Tahukah kalian, pada Desember 2023 lalu Brigade Al-Qassam merilis video yang memamerkan multiple rocket launcher MLR baru mereka LM-90. Saat peluncuran muncul gambar Ibrahim Al-Makatmeh, salah satu pendiri Hamas dan tokoh terkemuka di Palestina. Selain itu, terdapat tulisan Al-Makatmeh yang mengindikasikan nama dari sistem persenjataan tersebut. Dengan demikian, setidaknya ini adalah roket kedua yang mengambil nama almarhum Makatmeh sebagai inspirasi. Mampu menampung hingga 8 roket sekaligus, LM-90 memiliki daya jangkau 90 km.
Hal inilah yang membuat pejuang Hamas mampu menargetkan wilayah tengah di Palestina yang diduduki Zionis, yaitu Tel Aviv. Selain itu, senjata ini juga mampu menjangkau beberapa kota Israel lainnya dari berbagai posisi di jalur Gaza. Berdasarkan keterangan yang dikutip kantor berita MENA, LM-90 menjadi sistem kedua yang dikembangkan oleh Brigade Al-Qassam yang memiliki fitur platform serta dapat disesuaikan, sehingga memungkinkan bagi peluncur untuk dapat menembak dari berbagai sudut melalui engkol. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, pernah mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 21 kendaraan lapis baja Israel dalam rentang 24 jam saja pada Desember 2023 lalu. Drone. Selain sistem persenjataan seperti senapan dan roket, pejuang Palestina juga kerap mengandalkan drone dalam melawan Israel. Sebagaimana yang terjadi pada serangan 7 Oktober, saat itu Brigade Al-Qassam meluncurkan drone Zowari Kamikaze yang berhasil bikin pasukan Zionis kalang kabut. Merupakan drone bunuh diri, Zowari Kamikaze mampu membawa hulu ledak seberat 40 kg di bagian hidungnya dan dapat diluncurkan dari truk militer atau komersial. Selain itu, kecepatan maksimum 185 km per jam dan diklaim memiliki jangkauan 2.500 km. Dalam kasus berbeda, pejuang Hamas juga mengandalkan drone Shehab yang diproduksi secara mandiri dan telah diresmikan pada 2022 lalu. Tidak hanya menggunakan drone yang diproduksi sendiri, pejuang Hamas juga melawan dengan drone buatan Iran. Ya, drone itu adalah Kamikaze Ababil 2. Mengutip rilis yang dihimpun Indo Militer, Ababil 2 mengandalkan sistem kendali berbasis GPS yang memungkinkan drone terbang di sepanjang rute yang telah ditentukan dan mampu kembali ke ground control station dan mendarat menggunakan parasut secara mandiri. Lebih dari itu, drone ini dapat melesat dengan kecepatan maksimum 370 km per jam dan kecepatan jelajah 250 sampai 350 km per jam. Dengan daya jelajah hingga 120 km serta kapasitas bahan bakar penuh sebanyak 16 liter, drone ini juga terlibat dalam serangan 7 Oktober lalu. Mutabar 1 ramai beredar di media sosial. Brigade Al-Qassam menunjukkan sistem pertahanan udara baru mereka untuk pertama kalinya pada Desember 2023 lalu. Alhasil, peluncur roket yang diketahui bernama Mutabar 1 itu jadi pembicaraan karena kemampuannya yang disebut dapat menjatuhkan jet tempur milik Israel. Hamas mengklaim menciptakan sendiri senjata ini namun tak menutup kemungkinan mendapat sokongan dari negara lain. Apalagi sistem pertahanan udara jarak pendek ini diduga memakai teknologi Iran yang cukup mematikan. Mutabar 1 dapat dikendalikan dari jarak jauh dan bisa berputar di atas konsol peluncur. Dalam artian, dikendalikan dari pos komando improvisasi untuk selanjutnya ditembakkan dengan roket menggunakan sistem pelacak yang tidak diketahui musuh. Kendati demikian, segala sesuatu tentang Mutabar 1 termasuk spesifikasinya masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, Hamas yang beraktivitas secara terbatas dan hanya mendapat dukungan secara klandestin dari sponsornya ternyata dapat menciptakan rudal hanud yang bukan sekedar prototipe. Namun jika ingin dijabarkan, Mutabar 1 diklaim efektif menaklukkan pesawat udara tak berawak atau helikopter yang terbang rendah. Selain itu, kuat dugaan bahwa Mutabar 1 ini masuk ke segmen SHORAD, Short Range Air Defense, seperti jarak tembak, hulu ledak, dan kecepatan luncurnya. Bukan tanpa alasan mengapa para pejuang Palestina tetap bisa bertahan, meski telah digempur habis-habisan oleh Israel dan sekutu baratnya. Kini, Israel kembali dalam agenda invasi darat di kawasan Rafah demi kemenangan penuh atas Hamas yang dicita-citakan. Menurut kalian, persenjataan apa saja yang akan menjadi andalan pejuang Palestina dalam membendung serangan pasukan Israel kali ini?